sahabat-sahabat Bawaslu yang ada di Kabupaten Wonosobo, kami dari Provinsi Jawa Tengah. Kebetulan hari ini bisa berkunjung bersilaturahmi ke Kabupaten Wonosobo. Ada beberapa hal yang ingin kami pastikan kepada teman-teman di Bawaslu Kabupaten Wonosobo. Tentu ini juga menjadi bagian dari yang ingin kami sampaikan juga kepada teman-teman atau sahabat-sahabat di Bawaslu Kabupaten Kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Pada masa non-tahapan ini memang kalau kita baca dalam Undang-Undang 7 tahun 2017, Bawaslu ada atau punya tanggung jawab konstitusional untuk pengembangan pengawasan partisipatif. Nah, dalam konteks kinerja sebenarnya, sahabat-sahabat sekalian, ada dua program prioritas nasional yang kemudian istilah kami dititipkan oleh Bappenas ke Bawaslu. Yang pertama adalah pengawasan pemutahiran data pemilih berkelanjutan yang di setiap kabupaten kota pelaksanaannya setiap 3 bulan sekali atau sering kita sebut dengan triwulan. Nah, ini yang baru saja kita laksanakan kemarin, bagaimana Bawaslu Kabupaten Kota untuk terus mengawasi ini dengan berbagai strategi. Yang utama adalah strategi uji petik. Di Jateng, strategi uji petik ini kita laksanakan dengan setiap karyawan minimal 1 orang untuk melakukan uji petik. Ini sudah jalan dan pada triwulan yang pertama tahun 2026 ini total secara kuantitatif uji petik di Jawa Tengah itu ada sekitar 4.000-an. Di Wonosobo kalau tidak keliru itu ada sekitar 900-an. Ini tentu perlu kita apresiasi. Kemudian yang kedua, pada masa non-tahapan ini kita juga sedang dalam rangka menyiapkan kegiatan kursus mahir dasar bagi pengembangan atau optimalisasi Saka Adiasta Pemilu. Teman-teman di kabupaten kota akan kita berikan pendidikan pelatihan berbasis kecakapan kegiatan kepramukaan yang dikoordinasikan dengan keluarga Jawa Tengah. Jadi 35 kabupaten kota sudah jalan Saka Adiastanya. Nanti teman-teman terutama di jajaran sekretariat pemangku Saka ada dengan berbagai macam kridanya, ya, ada krida pengawasan, krida penanganan pelanggaran dan sengketa. Itu nanti kita berikan kursus mahir dasar, kita kerjasamakan dengan keluarga. Ini bagian dari upaya kita untuk penguatan kelembagaan Saka Adiasta Pemilu sebagai mitra kita. Kemudian yang berikutnya juga saya kira penting, itu adalah persiapan pendidikan pengawasan partisipatif. Ini juga sebagai program prioritas nasional yang dilaksanakan oleh Bawaslu. Karena semangatnya itu adalah semangat untuk optimalisasi kelembagaan pramuka, maka pendidikan pengawasan partisipatif nanti kita fokuskan pesertanya adalah adik-adik pramuka. Kenapa adik-adik pramuka? Karena mereka ini adalah akan jadi pemilih pada tahun 2029. Jadi sedari awal, sedini mungkin Bawaslu sudah menyiapkan itu, menyiapkan seorang pemilih yang cerdas sekaligus masyarakat yang siap berpartisipasi dalam kegiatan pengawasan pemilu. Nah, output dari P2P dengan sasaran teman-teman pramuka ini nanti akan bisa jadi kader yang nanti akan dikelola oleh teman-teman Bawaslu Kabupaten Kota termasuk di Wonosobo untuk bekerja sama berintegrasi dalam program-program pengawasan yang lain. Jadi setiap kabupaten kota nanti kuotanya ada 40 orang. Ini sedang kami minta untuk disiapkan. Range pelaksanaannya ya antara bulan Mei sampai seterusnya, tergantung nanti kabupaten kota untuk konsolidasi dan koordinasi dengan teman-teman keluarga. Yang berikutnya pada masa non-tahapan dan saya kira juga penting untuk kita laksanakan adalah instruksi dari Bawaslu RI soal konsolidasi demokrasi. Ini juga penting karena salah satu kesimpulan dari RDP yang diapresiasi oleh Komisi 2 di Bawaslu itu adalah soal strategi pencegahan. Nah, konsolidasi demokrasi ini adalah bagian dari cara-cara untuk melakukan pencegahan. Kalau di Kabupaten Wonosobo, laporan dari teman-teman Wonosobo tadi, pelaksanaannya menyasar seluruh stakeholder yang ada. Pemerintah daerah, terutama partai politik sudah berkunjung safari, kemudian tokoh agama, tokoh masyarakat. Ini yang kita konsolidasikan betul-betul. Supaya apa? Supaya masyarakat sipil, para pemangku kepentingan kepemiluan ini juga betul-betul sudah menyiapkan diri sedari mungkin untuk menyongsong pemilu tahun 2029 dengan sebaik-baiknya. Di luar itu, yang saya kira juga penting untuk kita ingatkan kepada teman-teman Bawaslu Kabupaten Kota adalah soal
kegiatan pengembangan pengawasan partisipatif melalui berbagai macam kegiatan. Ada Bawaslu Goes to School, Bawaslu Goes to Campus, dan seterusnya. Kemudian yang juga menurut kami juga sangat penting, nanti tahun ini juga kemungkinan akan ada fasilitasi peningkatan kapasitas soal pengawasan pemilu dengan saudara-saudara kita dari kaum disabilitas. Itu juga kita siapkan. Entah demikian, jadi kesimpulan akhirnya saya kira yang perlu kami sampaikan kepada masyarakat bahwa pada masa non-tahapan ini jangan pernah berpikir bahwa Bawaslu itu diam saja. Bawaslu sedang dalam proses menginvestasikan energi dan seterusnya untuk menyiapkan pelaksanaan demokrasi elektoral tahun 2029 dengan sebaik-baiknya, baik dari aspek pemilih, peserta pemilu nanti dari partai politik dan seterusnya. Sehingga harapan ke depan pelaksanaan pemilu tahun 2029 bisa berjalan dengan baik, kualitasnya semakin bagus. Saya kira itu yang bisa kami pesankan kepada sahabat-sahabat Bawaslu, termasuk juga teman-teman Bawaslu Kabupaten Kota agar memindahkan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan pengawasan partisipatif. Supaya apa? Supaya ini adalah bagian dari tugas kita menyiapkan pemilu 2029 yang semakin demokratis, bermartabat, dan berintegritas.